Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah anugerahkan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan usia, aktivitas, kegiatan kita semuanya dinilai berkah dan mendapatkan rahmah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah jadikan setiap urusan menjadi mudah, dan kelak Allah hadiahkan di akhir hayat husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa menjadi kekasih beliau dan bisa bertetangga dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini nyaman sekali di sini ya. Mic-nya juga nyaman nih. Atau berapa persen kalau perbandingannya ya dengan yang di kafe ya. Tapi nggak usah dibanding-bandingin. Ya, kenapa sampai Desember nggak sampai forever gitu ya. Ya, nanti izinnya diperpanjang lagi ya. Ya, kenapa hanya sampai Desember nggak sampai forever gitu ya. Ya, tinggal diizinkan. Saya kira takmir malah seneng kalau dimakmurkan. Saya kira ya. Plus nanti ini jamaah segini, nanti dari Mino aja, wah sekitarnya akan lebih banyak. Dan akan lebih terbaca ininya juga. Kalau cuma sedikit kan, sedikit yang baca. Alhamdulillah. Baik, kita akan melanjutkan tadabbur surah Ar-Rahman. Di ayat 10 kita review. Kemarin sempat sedikit membahas ayat 10 sepertinya ya. Coba gak sampai tuntas, waktunya sudah habis. Dan kita akan review dari ayat 10 sampai 13 ini karena paketannya begitu. Ayat 10 sampai 13. Kita baca terlebih dahulu ayat 10 sampai 13 bareng-bareng saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng. Wal arda wada'aha lil anam. Wal arda wada'aha lil anam. 1, 2, 3. Fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam wal habbu dzul 'asfi war rayhan fa bi ayyi dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam. Di bumi itu ada fakihatun, buah-buahan, wan nakhlu dzatul akmam, dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Wal habbu dzul 'asfi war raihan, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang raihan, harum semerbak,
harum baunya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Masya Allah. Kita kupas satu persatu, kita tadabburi satu persatu. Kata Allah, wal arda wada'aha lil anam. Dan Allah al-arda, ya, wada'aha. Jadi Allah meletakkan bisa diartikan juga meratakan, karena sesuatu yang diletakkan itu akan bisa berdiri dengan baik, akan bisa duduk dengan baik kalau rata. Ya Pak, jenengan kalau misalnya masjidnya ini agak miring gitu, jenengan duduk di situ guling misalnya. Maka sesuatu yang diletakkan itu lazimnya rata. Maka kalau sudah tempatnya rata, itu kita tidak khawatir tibo, tidak khawatir meluncur, tidak khawatir jatuh. Jadi Allah meratakan bumi lil anam. Al-anam kata sahabat Ibnu Abbas, demikian juga Imam Qatadah dan juga Imam Mujahid, al-anam artinya makhluk Allah. Oleh karenanya kita tidak boleh egois menganggap bahwa bumi ini milik kita. Ya, bumi ini milik manusia, miliknya jin, miliknya sapi, miliknya kambing, miliknya binatang-binatang, miliknya tumbuhan-tumbuhan. Miliknya tumbuhan-tumbuhan. Jadi seperti itu. Nah, maka kita harus berbagi kehidupan dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, bahkan kemudian bisa memanfaatkan makhluk-makhluk tersebut dengan baik, dengan adil. Nah, kebalikan adil adalah zalim. Tidak boleh memperlakukan dengan zalim. Makanya sampai urusan nyembelih binatang ternak diajari oleh Kanjeng Nabi. Jenengan pengen pengen ayam goreng, ayam goreng. Jenengan nyembelih sendiri apa disembelihkan? Nah, dipastikan tempat penyembelihannya itu halal. Ya, nyembelihnya sembelih dengan baik. Karena ada yang cara nyembelihnya itu dipukul dulu kepalanya, tuang. Habis itu dibiarin biar darahnya ikut membengkak di dalam, karena kalau begitu rasanya lebih enak. Katanya juga bebek juga gitu, dipendam dulu separuh, atau caranya gimana. Ada yang gitu, ada yang enggak disembelih. Gitu ya. Nah, maka Allah ngajari melalui Rasulullah binatang itu diperlakukan seperti apa. Ya, cara nyembelihnya dan sebagainya. Belum lagi dengan tumbuhan-tumbuhan, kita harus punya adab juga dengan tumbuhan. Makanya nggak boleh kencing sembarangan di bawah pohon, apalagi pohon turindang. Biasa orang ngiyup di situ, nggak boleh pipis, kencing di situ. Ya, atau mengencingi tanaman-tanaman. Nah, Ustadz, kalau dijadikan pupuk gimana? Lain lagi, nanti silakan diolah. Jadikan pupuk, kencing langsung prosesnya itu loh. Nah, kalau nanti sebagai pupuk, ya dipisahkan dulu. Masa langsung dikencingi aja wis gitu ya? Enggak begitu. Begitu ya. Jadi seperti itu. Sampai kemudian binatang-binatang yang bisa dijadikan piaraan itu semua ada adabnya, semua ada tata caranya supaya kita berlaku adil. Ya, berkasih sayang, rahmatan lil alamin terhadap makhluk Allah yang lain. Makanya kita harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian makhluk, yang paling kemudian dimuliakan, yang paling diistimewakan memang manusia. Tapi kalau dari sisi penamaan makhluk sama, manusia makhluk, binatang makhluk, tumbuhan makhluk, jin makhluk. Tapi dari sekian makhluk, manusia ini fi ahsanit taqwim, yang paling bagus, yang paling becik, yang paling istimewa. Fi ahsani taqwim, penciptaannya, ya, wajah-wajahnya. Makanya nggak ada minder kita ya, kulitnya rada hitam sedikit, wah itu bagi kalangan bangsa yang lain. Ya, misalnya bangsa jin itu selalu iri dengan manusia.
Ya, jadi sekalipun sudah tua orang itu, tapi bagi mereka tetap diireni. Kenapa? Tetap cantik, tetap ganteng. Sekalipun manusia itu sekalipun sudah tua sekalipun. Ya, karena oleh Allah jin itu diciptakan dalam kondisi yang tidak lebih baik dari rupa manusia. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada 4 alasan kenapa bumi itu nyaman dihuni oleh makhluk. Sudah diteliti planet-planet yang lain itu nggak cocok tinggal di bulan, ya nggak cocok. Tinggal di planet Mars nggak ada air. Tinggal di planet Venus panas, oksigennya nggak ada. Tinggal di planet nggak ada. Planet-planet yang lain, apalagi di Pluto sana, waduh malah kacau. Ya, di Pluto malah nggak dapat sinar matahari itu. Ya, kadon jauh sekali ya. Maka bumi ini yang dipilih oleh Allah untuk manusia, untuk makhluknya. Kenapa kok nyaman dihuni oleh makhluk? Ini yang harusnya menambah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bumi itu mengandung banyak air dan asam amino. Ya, di mana air kita tahu air itu kebutuhan yang sangat vital. Coba jenengan sehari aja itunya mati, sanyonya itu mati, atau listrik padam dari pagi sampai ini, entek cadangan di tandon habis air. Gimana kira-kira? Meremut-meremut dewe, nesu-nesu dewe. Yang punya akses, yang punya channel untuk menghubungi PLN paling segera dihubungi, piye Pak, ini dan sebagainya. Nah, itu ya, ini air. Ini luar biasa. Maka air dan asam amino itu yang kemudian memungkinkan cikal bakal kehidupan. Dari air dan kandungan asam amino itu mulai dari bakteri bersel tunggal, ya itu sudah mulai terus berkembang sampai akhirnya kemudian tumbuhan dan seterusnya. Itu berawal dari air, asam amino. Nah ini ya, masya Allah. Kemudian yang kedua, adanya oksigen yang cukup. Oksigen yang kita hirup ini udara, di dalam udara itu ada oksigen. Bahkan kalau kita mau hitung-hitungan, kalau mau hitung-hitungan, ini biar kita tambah syukur, boleh kita hitung bahwa kalau dijumlah sehari kita itu menghirup udara sekitar 11.000 liter. Udara itu nanti salah satunya di dalamnya ada oksigen. Dari jumlah total udara tersebut, jumlah oksigen yang kita hirup kisarannya 20%. Jadi oksigen O2-nya yang kita hirup itu 20% dari jumlah itu. Sekitar 2.200 liter oksigen di dalam sehari. Sementara 79% sisanya adalah nitrogen dengan volume sekitar 8.690 liter. Nah, kalau kemudian kita hitung-hitung, saya nggak tahu harga terbaru berapa. Misalnya, ini paling murah misalnya, ya ini misalnya kok per liter dari oksigen itu 25.000 saja. Ini sekarang lebih barangkali. Atau nitrogennya 9.950 atau mungkin 10.000 biar gampang. Maka dalam sehari berarti kita harus bayar oksigen sebesar 5.500.000. Ini kalau harganya 25.000 per liter. Padahal tempo hari pernah yang langka, pernah 90 sampai 100.000. Coba suruh bayar pas Covid itu ya, pas semua orang ampek gitu. Gara-gara virus gitu ya, gara-gara wabah, semua orang berebut ya demi bisa nafas lega. Yang nafas lega nyantai aja, biasa aja, gak bersyukur gitu ya. Padahal itu adalah pemberian Allah SWT. Ya, dan nitrogennya sekitar 86 juta. Tenanan nih, saya nggak salah hitung ini. 465.500 rupiah. Wow, luar biasa. Jadi kalau dihitung-hitung dalam sehari bisa hampir 100 juta itu udara tok yang kita hirup. Belum lagi alatnya ini, di dalam jangan dikira alatnya ini ya paru-paru di dalamnya itu dengan berbagai macam folikel apalah namanya. Udaranya ada, tapi alatnya bermasalah yang di dalam, ya nggak bisa juga.
Harus dua-duanya sinkron. Udaranya ada, alatnya bisa. Di dalam alatnya itu. Dan itu Allah yang mengotomatiskan. Tidak ada on off-nya. Ya, misalnya kemudian di on off, kalau pas tidur di off kan, oh ya wes keambekan selama-lamanya. Nggak ada baterainya, sampai ada baterainya, kehabisan baterai, wah bingung kalah kabut kita. Pas kehabisan baterai sewosok, wah itu ya pasang baterai lagi, wah kacau. Atau dicas gitu ya, malah repot. Masya Allah, serba otomatis. Jadi kalau dihitung-hitung 91 juta, hampir 92 juta lah kurang lebih. Di dalam sehari semalam kita menghirup udara. Masya Allah. Maka kita tentu harus bersyukur kepada Allah. Oleh Allah disediakan oksigen udara yang cukup. Plus kemudian alatnya juga, organ-organ pernafasan juga sehat. Ya, kalaupun kemudian terjadi polusi karena macam-macam asap kendaraan, masya Allah, Allah ciptakan filter alami. Apa filter alami? Pohon-pohon. Itu filter alami itu pohon-pohon. Filter alami dalam tubuh apa? Nih bulu hidung. Wah, jangan dicabuti ibu-ibu bulu hidung. Coba putih bulu hidung. Wih, kok ketel? Kayak alas. Coba putih. Padahal itu ada manfaatnya. Ya maksudnya kalau kepanjangan ya dipotong. Memang ya. Tapi kalau selama itu enggak ya enggak usah. Gitu ya. Jangan sampai digunduli gitu ya. Makanya nggak ada sunnah menggunduli rambut bulu hidung, nggak ada. Yang ada adalah kumis laki-laki, bulu ketiak, bulu kemaluan, ya itu yang disunahkan. Nabi tahu betul itu, padahal zaman itu belum diteliti gitu. Ya coba kalau kemudian misalnya kanjeng Nabi itu asal misalnya, tapi enggak, kanjeng Nabi betul-betul memang semuanya dari Allah. Kan setiap bulu cabut. Ternyata enggak, bulu hidung enggak. Nggak ada sunnahnya mencabut, menggunduli bulu hidung. Padahal ada alatnya ya, kan ada alatnya, gunting untuk memotong bulu hidung itu kan dijual juga. Ada kan, ada yang elektrik, musik apa ya, ya itu ya. Jangan, tak usah digunduli bulu hidung itu, jangan. Tak usah, malah tambah wetok ini ketok. Kalau ada bulunya itu malah bersyukur karena itu dia penyaring alami. Wah, luar biasa. Ya, ini. Kemudian yang ketiga, karbon dioksida yang berperan penting di dalam fotosintesis tumbuhan, sehingga tumbuhan bisa kita lihat jadi pemandangan yang luar biasa. Ada yang hijaunya hijau mateng. Ada yang hijaunya itu hijau rada kuning. Tambah indah. Coba hijau tok, paling monoton. Tapi karena tumbuh-tumbuhan itu oleh Allah, masya Allah. Siapa yang ngecat tumbuh-tumbuhan? Siapa yang mewarnai tumbuh-tumbuhan? Begitu luar biasa. Ya, sehingga mata yang memandang itu gak jenuh melihat itu. Makanya ibu-ibu kalau tanamannya pengen warna-warni, gak satu jenis. Ibu ada di rumah kok tanamannya cabai semua. Di rumah lah ya, bukan di sawah ya. Atau tanamannya di rumah itu bunga apa itu? Satu bunga tok gitu ya. Anggrek pun pengen macam-macam. Ada anggrek bulan, ada anggrek matahari, ada anggrek planet Mars, itu macam-macam lah. Anggrek ini dengan berbagai pola dan warna. Artinya apa? Bahwa secara alamiah mata ini ingin memandang warna-warni yang berbeda-beda. Hanya ibu-ibu kan ini bajunya warna-warni gitu. Nah, itu ya, gitu. Warna-warni. Jadi karbon dioksida sangat punya peran penting di dalam fotosintesis tumbuhan. Tumbuhan sebagai produsen pertama yang sangat mempengaruhi makhluk hidup lainnya. Ya, nanti bayam ada yang sifatnya bisa dimakan, ada yang hanya sekedar untuk keindahan, ya, ada yang sekedar untuk hiasan, ada yang punya penyerap racun secara alamiah, ya kan? Ada bunga-bunga yang sifatnya untuk konsumsi, ya. Ada yang sifatnya untuk obat, ada yang sifatnya untuk hiasan, keindahan, ada yang sifatnya untuk penyerap racun, ada yang menghasilkan oksigen yang sangat bagus di pohon-pohon ini. Tapi kalau ada polusi, jangan nanam bayam, kurang, harus yang tinggi. Wah, misalnya daerahnya itu daerah yang udaranya udara yang cukup
kendaraan motor, mobil, kendaraan berat dan sebagainya sering lalu lalang, maka tanamannya pohon-pohon seperti ini nih, depan. Yang pohon yang besar-besar. Jangan nanam bayam, malah bayam kurang gitu ya. Malah bayamnya dimakan. Waduh, bayamnya beracun nih. Karena nyerap gitu tadi. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Masya Allah. Ini luar biasa. Kita syukuri. Yang keempat, atmosfer yang menjadi penjaga bumi. Jadi bumi kita ini ada security-nya. Enggak hanya kampung kita, perumahan kita ada security-nya. Ternyata bumi ini oleh Allah sudah dikasih security. Security-nya security yang apa, otomatis ya, sifatnya otomatis. Apa itu? Atmosfer kita menyebutnya. Manusia itu hanya bisa ngasih nama saja ya. Nah, jadi hanya bisa kasih nama, karena ada fenomena setiap kali bintang jatuh, setiap kali meteor jatuh, diteliti oleh yang menerbangkan satelit. Itu kok terlihat setiap kemudian benda jatuh kok nabrak apa itu? Nah, itu kok golong-golongan jenenge. Nah, kayak jeneng apa enak ya? Gimana kalau kasih nama security? Ojo. Security ku di kampung itu ya. Atau kasih nama satpam? Jangan. Satpam langit kan boleh aja kasih nama satpam langit, security langit. Jangan, ojo sing rada keren sidilah. Apa itu? Atmosfer. Wah, keren. Atmosfer. Manusia cuma ngasih nama aja. Kita nggak wajib hafal sih sebenarnya, kecuali kalau mau ujian gitu ya. ya itulah, tapi nggak apa-apa, itulah ilmu ya. Jadi manusia itu ngasih identitas, ngasih nama saja, gitu ya. Nah, begitu juga bayi lahir, ngasih nama aja, gitu ya. Yang mau menjadikan bayi itu ada ya Allah SWT. Manusia cuma ikhtiar saja, ya, cuma ikhtiar saja. Masya Allah. Jadi atmosfer ini disebut sebagai security of earth, gitu ya ibaratnya ya. Jadi penjaga bumi. Sekaligus kalau otomatis bumi jaga, ya otomatis makhluk di dalamnya juga dijaga. Maka kalau gitu bisa dikatakan atmosfer ini sebagai jundullah juga, sebagai tentaranya Allah juga. Iya. Di dalam tubuh kita ini ada tentaranya Allah juga. Apa? Ada sel darah merah yang disebut dengan imunitas, daya tahan tubuh, sehingga kalau ada virus, ada kuman, siapa yang menjamin dalam sehari kita menghirup udara, kemudian kita makan makanan, minum minuman, siapa yang menjamin bahwa di situ tidak ada kuman yang buruk, kuman atau virus yang, tapi kok sehat-sehat aja? Ternyata selama imunitas kita, daya tahan tubuh kita optimal, terkalahkan. Loh, kok bisa jatuh sakit? Karena saat itu memang kondisi kita lagi down. Ya, jadi kondisinya lagi down, imunitasnya lagi turun, sehingga jatuh sakit. Ya, tapi ya nggak apa-apa, sakit pun jadi ibadah. Loh, kok bisa sakit kalau sabar menggugurkan dosa? Jadi ibadahnya sakit apa? Sabar. Ibadahnya sakit, cara ibadah saat sakit itu sabar. Kenapa? Karena kalau sudah sakit, kalau mau sholat nggak bisa berdiri karena kepalanya geliang, vertigo. Terus apa lagi selain vertigo? Migrain gitu ya, atau bahkan sakit kepala, pusing 7 keliling, mau sholat wes lungguh kok cek pusing-pusing, aduh piye iki, lungguh kok pusing ini, senden pas senden. Jadi harus sabar, sholat pun juga harus sabar saat sakit. Maka kalau kita sabar saat sakit, gugurlah dosa-dosa itu. Jadi nggak semua orang kemudian sakit mesti gugur dosa, enggak, ada catatannya. Enak ya sakit, gugurkan dosa-dosa. Lah, tunggu dulu. Kalau sabar, zahir batin sabarnya, ya. Jadi secara fisik juga kelihatan sabar, ya. Secara batin juga sabar. Kadang ada orang yang sakit gerundel, ngene iki ora waras-waras ya, salat wis kok gak waras-waras. Dokter yang ngono malah takon. Wis priksa tiap priksa takoni meneh. Aduh, wis bosen. Gak ono to dokter sing pinter tenan. Akhirnya tawakalnya malah ke dokter bukan ke Allah SWT. Ya, begitu. Maka hati-hati, kita harus tawakalnya ke Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah SWT. Kita minum obat, tawakalnya ke Allah. Dokter, tawakalnya ke Allah. Minum herbal, tawakalnya ke Allah. Ya, makan makanan, minum minuman segala macam, tawakalnya ke Allah. Nah, tapi diilmui penting, mengilmui penting.
Mengilmui itu maksudnya, oh kalau obat ini dosisnya ini dosis, itu penting mengetahui seperti itu, penting sekali. Misalnya kalau makan daging, mengilmui tubuhnya sendiri. Saya itu kalau terlalu banyak makan daging langsung diare. Nah, berarti ilmu. Oh kalau gitu kalau makan daging dikit aja. Ya, karena memang daging itu seratnya sedikit. Oh, baru tahu saya, ilmu. Itulah ilmu pengetahuan. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian macam-macam lagi lah. Saya kalau makan kubis perutnya langsung asam lambung kumat. Nah, baru tahu. Oh, kubis itu gasnya tinggi. Wah, gitu. Tapi kalau saya nggak apa-apa kok. Mau makan kubis musak bulat itu nggak apa-apa. Nah, beda. Maka ilmunya seseorang terkait dengan kesehatannya dengan orang lain itu bisa beda. Maka dokter perlu analisa, masing-masing orang karena memang beda. Gitu ya. Jadi seperti itu. Masya Allah. Kita harus bersyukur karena bumi kita itu ada atmosfer security-nya, ada penjaganya. Masya Allah. Lalu kemudian ternyata yang disebutkan pertama setelah kemudian Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan makhluk tadi itu anam, itu yang disebutkan pertama bukan langsung manusia, bukan langsung binatang, enggak. Yang disebutkan pertama malah fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam. Fiha, di bumi itu, fakihatun, itu ada buah-buahan. Jadi yang disebutkan dulu adalah buah-buahan dulu. Ya, jadi Allah menyebutkan di bumi itu ada buah-buahan dulu. Yang betul itu ada orangnya dulu atau ada fasilitasnya dulu? Kalau menurut ibu-ibu, misalnya anaknya baru lahir, belum lahir, sudah disiapin bajunya dulu, apa anaknya dulu lahir? Yang betul sebenarnya anaknya dulu lahir, selamat, baru. Tapi kan kadang enggak, berdasarkan informasi, pernah ada cerita banyak, bahkan ada yang sudah nyiapin, ya, mau ada nyiapin nama, ya, ada nyiapin baju. Ini saudara saya sendiri, ya. Jadi waktu itu berdasarkan informasi USG itu, ya, kata dokter itu berkali-kali dokter nggak berubah pernyataannya itu sampai mau melahirkan bahwa anaknya itu perempuan. Nah, gitu ya. Lah ternyata lahir, lah kok laki-laki. Waduh, baju-baju yang sudah disiapin ini tadi, ya Allah, loh, awalnya konsisten nggak berubah. Dokternya ya malu-malu gimana, tapi namanya dokter pinter. Kata dokter mungkin sembunyi saat itu bagian itu tuh sembunyi itu bagian pas di USG itu ya dokter nggak mau kalah ya. Ya baik, jadi ketika di USG di bagian itunya sembunyi, bagian vitalnya itu, sehingga kelihatannya seperti perempuan. Yang betul ya ada apanya? Ya ada bayinya dulu, baru kemudian sesuatunya. Tapi kalau kemudian yang sifatnya vital, ya, kalau misalkan sesuatu itu berupa yang pokok, maka mestinya ada tempatnya dulu, kayak ada bumi ini, bumi ada buminya, kemudian ada sayurannya, ada makanannya, baru kemudian orangnya, gitu ya, orangnya. Dan ternyata bumi itu dilengkapi dengan berbagai macam tanaman, buah-buahan dan seterusnya. Barulah kemudian Allah ciptakan makhluk di dalamnya, yaitu makhluk dalam hal ini adalah binatang dan manusia. Ya, maka kata Allah, fiha fakihah, di dalamnya ada berbagai macam fakihah. Fakihah itu adalah buah-buahan dengan berbagai macam, mulai dari warnanya, rasanya, baunya, ya, ada bahkan kemudian berbagai macam jenis buah di dunia ini. Ibu-ibu, kira-kira selama hidup ini jenis buah berapa banyak yang diketahui dan berapa banyak yang sudah dibeli? Ya, paling hanya muter-muter jeruk, salak, jambu, kates, pisang gitu ya.
Pernah nggak pengalaman? Oh nggak Ustaz, saya itu pernah koleksi hampir dari 100 jenis buah. Sudah pernah saya makan, tahu rasanya. Saya dokumentasikan, bahkan saya foto. Ada yang kayak gitu? Karena pecinta buah ini. Mungkin pernah jalan kemana, cari jenis di Jepang sana, cari jenis buah-buah yang nggak ada di Indonesia. Wah, foto-foto. Rasanya begini loh guys, gitu ya. Gini loh rasanya. Oh seperti ini, masya Allah. Ada nggak ya kayak gitu? Sehingga atau paling nggak fotonya dibikin album di situ, pecinta buah, gitu ya. Wah, ya, kayaknya kok nggak sempat kayak gitu ya. Nah, ternyata dari sekian buah-buah yang ada, memang ternyata buah ini ada yang sifatnya memang bagian daripada makanan. Buah yang umumnya buah itu juga banyak mengandung air, ya, dan juga serat. Ya, serat itu punya peran penting di dalam menjaga saluran pencernaan kita, sangat bagus, terutama untuk melancarkan baik itu buang air besar, buang air kecil. Kemudian vitamin C juga ini menjaga jaringan tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Ya, orang kalau vitamin C terutama alami dalam tubuhnya itu ada, orangnya seger terus. Kalau sudah seger terus sumringah biasanya. Makanya kalau ngomong sedih, kayak kurang vitamin C. Sedikit sedih. Aduh, kayak ini banyak radikal bebas di badan ini ya. Kurang vitamin C. Yang dibutuhkan vitamin C yang alami. Bukan vitamin C yang sudah dicetak itu ya, berupa obat-obatan. Kalau bisa yang alami. Nah, alami itu dari buah. Kemudian di samping juga vitamin A, ada buah yang mengandung vitamin A, kesehatan mata. Setelah diteliti itu bagus untuk mata, bagus untuk kulit, bagus untuk imunitas. Ya manusia tinggal meneliti aja, buah-buahnya sudah ada. Ada yang juga mengandung folat. Folat itu ya, ibu-ibu kalau pas hamil itu ada folat untuk pembentukan darah, untuk materi genetik. Salah satunya mengandung apa itu? Kayak bayam, apalagi itu kato, apa macam-macam. Ada yang kemudian mengandung kalium yang bisa menjaga tekanan darah dan fungsi sistem saraf. Wah, masya Allah, luar biasa. Makanya Al-Quran itu menyebutkan buah-buahan itu bukan berarti untuk sekedar wis ngono tok, padahal sebenarnya untuk diteliti. Kenapa kok Al-Quran menyebutkan buah-buahan? Bahkan kalau perlu kita teliti lagi buah-buah apa saja yang ada di dalam Al-Quran itu, kalau perlu kita tahu. Kalau sudah kita tahu, berarti kalau disebutkan secara khusus dalam Al-Quran, tak golei, mesti ini manfaatnya besar. Tak cari, apalagi kok buah itu disebutkan bahwa buah itu ada di surga Allah SWT. Tak golei ini, tak makan, bombong nanti ya nanti kalau nanti ketemu lagi, aku biasa dulu waktu di dunia wis makan buah ini. Ya, biar bisa bandingkan. Ternyata enak yang di surga, jelas pasti begitu. Maka manfaat buah bagi kesehatan, ya, ini tafsir kita namanya tadabbur. Ya, jadi nggak hanya sekedar dilihat dari sisi nilai-nilai nilai-nilai ilahiyah juga, tapi ya nilai ilahiyah, nilai ilmiah, nilai alamiah. Namanya juga tadabbur. Maka manfaat buah, makanya kenapa kita harus makan buah? Ini ya, satu, mencegah obesitas, mencegah berat badan supaya ideal. Apa? Pir, mangga, kiwi, blueberry, lemon, alpukat, pepaya, jambu biji. Ini semua ada di sini. Kiwi ada kiwi, blueberry ya jarang tapi ya. Jarang. Yang menurunkan kadar kolesterol. Loh, ini kadar kolesterol. Yang punya kolesterol catat, penting ini. Apa itu? Apel. Sorry nggak lepel. Ya, apel loh. Apel jadi hidangan tiap hari, apel. Mahal nggak apel itu? Ya, apel ya nggak harus yang mahal-mahal, cari apel biasa, itu apel lokal ya. Alpukat, masya Allah, alpukat. Jangan tambah gula. Udah, tambah apa? Madu. Minum alpukat. Ustaz, saya itu tiap hari Ustaz rajin beli jus alpukat. Dikira api apa ya? Beli di mana, Bu? Itu ada di sana, ada jual jus alpukat, padahal dicampur creamer, campur gula. Bu, kurang manis gak segini? Iya kurang manis, tambah gula. Alah, orang jadi alpukat untuk kolesterol tuh malah nambah gula. Makanya ini penting. Maksudnya alpukat itu alamiah. Kalau pengen manis tambahi
madu, jangan tambahin gula. Gitu. Beri-berian, wis tadi beri-berian tadi, mangga, anggur, ceri, pisang, pisang. Pir, pepaya, jambu biji, jeruk, zaitun, tomat, semangka, kiwi. Wah, insyaallah. Yang punya tekanan darah tinggi, jangan lupa melon, semangka, alpukat, kiwi, pisang, jeruk, anggur, aprikot, jambu biji, tomat, blueberry. Ini berdasarkan riset yang ada ya, berbagai sumber ya. Tekanan darah rendah. Jadi nanti kalau misalnya kita tekanan darah rendah harus mengilmui ya. Jadi buah apa yang saya harus lakukan, yang harus ini. Jadi kalau tekanan darah rendah jangan makan yang kaitannya dengan tensi tinggi gitu ya. Jadi harus di ini, apa yang tekanan darah rendah apa? Lemon, pepaya, pisang, alpukat. Ada buah yang rendah karbo, ini yang mau diet-diet ya. Apel, wah ini apel itu biasanya ada yang kemudian air putih campur masukkan apel, gitu ya. Untuk jadi apa tadi namanya? Infus water ya, gitu. Kemudian yang paling bagus kurma, masukkan ke air. Tunggu nanti sekitar 12 jam minum. Wah, itu sama seperti makan kurma. Bagi yang enggak doyan kurma, caranya seperti itu. Ya Ustaz, saya itu kalau makan kurma untune loro. Ada alasannya ono Ada, pokoknya orang kalau enggak doyan kurma itu cari alasan. Ya, karena apa? Memang ya namanya lidah Indonesia. Ya, ada orang disuguhi kurma, aduh, Ustaz maaf. Kurang begitu ini kurma. Maka caranya pakai cara supaya tetap makan kurma tapi efektif. Salah satunya air putih, masukkan 3 sampai 5 atau 7 butir kurma. Tunggu 12 jam, besoknya minum. Wah, dahsyat. Rasanya manis-manis. Enak. Buah yang rendah karbo, apel, stroberi, buah bit merah ya, terus kemudian brokoli, asparagus. Wah. Yang menurunkan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2. Delima, apel, semangka, beri, pepaya, ceri, plum, jambu biji. Yang ada masalah stroke, penyakit jantung, kanker, nanas. Ya, sirsak. Sirsak itu memang ya, sirsak itu termasuk daunnya itu bagus juga. Sirsak. Kemudian buah naga, anggur, beri. Itu ya. Ini Masya Allah. Kemudian mencegah dan mengatasi masalah pencernaan seperti sembelit, pisang, tapi jangan banyak-banyak. Kalau pisang Ambon, 1 aja. Karena kalau terlalu banyak pisang, saya pernah dapat ilmu kayak gini, ya, dan pernah ngalami gitu ya. Jadi dikiranya makan pisang banyak itu nanti jadi melancarkan itu sembelit gitu ya. Ternyata malah jadi sembelit. Jadi kalau pisang itu terlalu banyak malah jadi sembelit. Tapi kalau pisang itu cukup, dia bisa melancarkan. Jadi makanya sehari ya 1, 2. Kalau yang kecil-kecil itu boleh 3, 2 sampai 3. Nah, pisang apa itu yang kecil-kecil tuh? Pisang emas atau pisang apa? Nah, itu ya. Kemudian itu pisang, belimbing, buah naga. Buah naga itu wah top tier juga, bagus. Ya, buah naga. Kemudian nanas. Nanas juga sangat bagus. Recommended sekali nanas ini. Ubi jalar, pepaya, tomat, mangga, lemon. Nah. Kemudian menjaga kesehatan mata, mencegah penyakit mata terkait dengan penuaan, katarak, degenerasi makula dan segala macam, wortel, alpukat, jeruk. Alpukat ini ada di mana-mana. Alpukat sangat bagus. Ya, termasuk rebusan daunnya itu direbus, bikin teh itu ya. Itu juga sangat dianjurkan, sangat bagus sekali. Nah, sekarang kita penasaran nih. Apa ada di dalam Al-Qur'an disebutkan secara khusus buah-buahan itu? Dan ternyata ada. Ya kalau ada berarti makan. Al-Quran nyebut ini berarti obat, nggak hanya sekedar hiasan. Al-Quran ada nyebut tapi kita nggak konsumsi. Kita nyantai-nyantai saja, nggak berupaya. Ya, selama itu ada disebutkan dalam Al-Quran secara khusus. Kalau secara umum, ya secara umum saat tadi fakihah tadi. Berarti secara umum kita memang disarankan konsumsi buah-buahan. Kalau buah yang nggak disebutkan di Al-Quran, ya selama itu buah dan itu aman, tidak beracun, konsumsi. Karena ada buah yang beracun. Buah apa? Simakum. Itu mah curhat namanya. Ya, buah apa? Buah kuldi iki ning ndi goleke? Aduh.
Buah yang pahit itu loh, yang pahit itu apa itu? Mojo apa itu namanya ya? Yang gede itu kayak semangka itu loh. Loh kan ada itu di mojo itu kan? Oke, itu dulu buah apa itu namanya? Yang biasa dibikin keripik sekarang apa namanya? Enggak, ada lagi. Gadung, tahu gadung? Nah, itu bagi orang yang nggak bisa masaknya keracunan juga itu. Iya, maksudnya ya. Jadi gadung gitu ya. Nah, jadi tapi kalau bisa masak, cara masaknya masya Allah, cara ngolahnya itu harus dikasih apa itu awulayan, dijemur begini, bla 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 dan sebagainya. Wah, sulit sekali itu dulu. Biasa simbah saya bikin kayak gitu. Caranya lihat caranya aja, rasanya nggak selera makan gitu. Pengen langsung kalau sudah ada gitu. Karena begitu ininya, kalau sudah jadi kerupuk, jadi keripiknya itu enak-enak saja. Tapi ternyata kalau sampai salah di dalam mengolahnya itu bisa gatal, bisa keracunan dan seterusnya. Nah, pertama buah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah kurma. Bahasa ininya rutop. Ya, disebutkan 22 kali di dalam Al-Qur'an. Wa uzi ilaiki bi jid'in nahla tusakit alaiki rutaban janiyah. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Dikaitan dengan Maryam ya, buah kurma. Dan masya Allah, kurma itu mengandung, setelah diteliti ya, kandungannya luar biasa. Bahkan di dalam kurma segar itu memiliki kandungan 22% protein, berisi banyak jenis vitamin A, B1, B2, juga memiliki kepadatan energi yang tinggi sehingga bisa memberikan energi dalam jangka waktu yang panjang. Makanya Rasulullah kalau puasa itu kadang sahurnya ya, bahkan awal buka itu juga cukup dengan kurma. Ya, tapi bagi kita yang kadang-kadang belum adaptasi, nah itu kurang. Karena biasa kita karbonya itu, proses karbo atau karbonya itu harus banyak. Ya, jadi kadang ya maklum lah kita ya. Jadi coba kalau kita mungkin sehari-hari kayak orang Arab itu ya terbiasa makan kurma, barangkali mungkin juga akan teradaptasi. Karena memang apa-apa itu perlu adaptasi, termasuk makanan dan bahkan kemudian lambung kita ini. Tapi yang jelas kurma itu masya Allah banyak sekali manfaatnya. Makanya kalau panjenengan misalnya mohon maaf karena kurang suka misalnya makan kurma, caranya tadi itu ambil 3 kurma, 5 kurma, kalau bisa ganjil 7 kurma, apalagi ajwa, harganya mahal memang. Ya, kok bisa dapat ajwa, wah bagus. Ya, jadi dikum selama 12 jam. Jam 6 misalnya tadi pagi itu ya, bikin, lalu kemudian maghrib sebenarnya sudah boleh diminum. Ya, sampai besok lagi juga nggak apa-apa diminum. Jadi tadi jadi infused water tadi yang luar biasa. Jadi menjadi air ya, di situ sama dengan kita makan kurma. Kemudian yang kedua disebutkan di dalam Al-Quran, satu kali disebutkan yaitu watalhin mamdud, pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Jadi ini pisang ini ternyata memiliki khasiat yang luar biasa, yaitu berkaitan dengan fungsi pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, mengurangi resiko stroke karena kandungan kalium yang ada di pisang ini. Nah, jadi pisang itu ada kandungan kalium di situ yang membantu pembuluh darah itu supaya lebih kuat, lentur. Kemudian tekanan darah jadi normal. Kemudian mengurangi resiko kekentalan darah. Luar biasa ini. Ya, ini pisang. Pisang ini termasuk mahal apa murah? Ya, alhamdulillah kalau murah ya, jadi itu ya. Nah gitu. Oke. Cuman memang kelemahannya pisang itu kalau gampang ini ya, kalau terlalu banyak itu cepat busuk ya. Makanya kalau beli sedikit-sedikit aja, secukupnya aja. Jadi jangan terlalu banyak-banyak. Oke, tapi kalau sekeluarga ya cepat juga. Kalau sekeluarga, personil keluarganya banyak ya nggak apa-apa beli satu
satu curug, satu ya satu itulah ya, satu slide gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya, yang ketiga yaitu al-inab, anggur. Disebutkan 14 kali di dalam Al-Qur'an anggur ini. Ya, baiknya anggur itu ya anggur lokal saja lah baiknya. Nah, takut kadang kalau anggur impor itu takut khawatir semprotan. Sebenarnya intinya bahwa buah itu mesti baik, ya, termasuk anggur ini. Yang kadang jadi masalah ada oknum-oknum yang nggak jujur, ya, supaya buahnya itu nggak gampang busuk dikasih semprotan kimia. Akhirnya kita yang nggak tahu prosesnya tadi itu kita yang kena. Makanya penyakit kanker itu termasuk penyakit terbesar, banyak. Ya, kenapa? Ya salah satunya ternyata kita dihapusi, ya. Ternyata kita beli buahnya impor, buahnya jauh dikirim dari Amerika, buahnya jauh dikirim dari Eropa, kirim dari Cina atau dari daerah lain, jauh banget. Dan harganya nyampe sini murah, tapi ternyata disemprot di situ. Semprotannya bukan semprotan air, tapi di situ dicampur dengan cairan kimia anti busuk. Lalat pun tidak mau mendekat, gitu ya. Jadi ulat pun tidak mau. Yang jual pun juga nggak mau. Anaknya yang jual, ojo le, jangan makan ini. Nah terus gimana? Ini khusus dijual. Loh, orang lain boleh, kamu jangan. Loh, kalau kamu yang itu yang belum disemprot. Wow, akhirnya anaknya ngerti. Oh, ini semprot apa ya gitu ya. Ya Allah. Ini ya, ini. Oleh karenanya anggur. Cari anggur lokal. Ya, anggur lokal warna apa ya? Lokal. Hijau ya. Oh, ada juga yang ini ya. Yang warna sama ya, biasa ya. Oh, ya. Oh, lokal malah kecil-kecil ya. Oh, itulah kelemahan lokal tuh ya. Ya mungkin suatu saat petani-petani, pekebun-pekebun kita itu bisa mengembangkan dengan teknologi yang ini sehingga kita nggak perlu beli yang impor-imporan lah ya. Karena kalau impor-imporannya secara logika kayak pisang, kayak buah-buahan yang lain, apel dan sebagainya. Dari sana sampai sini aja berapa hari? Otomatis kalau alami, pasti cepat busuk. Makanya bagaimana caranya supaya nyampe sini masih seger, dalam waktu seminggu 2 minggu masih seger. Wah, macam-macam caranya itu. Dengan cara-cara yang nakal gitu. Ya, kalau dengan cara yang nggak nakal sih mungkin nggak apa-apa. Misalnya dicelup, dimasukin madu. Madu itu kan pengawet alami. Tapi ya rugi kono ya. Jadi saya itu termasuk sering. Jadi kalau ada madu ya campur buah, terutama nanas. Madu taruh di toples kecil sedang, satu botol madu tuang semua di situ, masukin nanas misalnya, masukin buah apel misalnya, tunggu 2-3 hari, makan tuh nanasnya. Wah, satu nanas yang kecut jadi manis, dan itu juga jadi kandungan yang sangat bergizi sekali ya. Jadi kayak menjadi fermentasi yang sangat bagus untuk kesehatan. Satu sih makan buahnya plus makan madunya. Oh ya, dicaca-caca aja secukupnya aja. Gitu. Tergantung toplesnya jenengan. Toplesnya jenengan besar ya nyanya sih banyak. Madunya juga tercelup kalau bisa. Nanas biasa yang kecut nanti jadi manis. Yang madu langsung dimplok aja kalau madu. Manis kok madu. Tapi nggak apa-apa ya, kadang-kadang seadanya aja. Adanya nanas madu ya nggak apa-apa. Nanti ya madunya jadi double ya. Oh, bisa berhari-hari masukkan kulkas yang bawah ya. Itu bisa berhari-hari ya, nanti kalau nanasnya habis madunya nih nanti tinggal nambahi lagi, madunya masih banyak Ustaz, iya nambahi lagi, nanti tambahi lagi, masukkan lagi. Madu itu jangan khawatir, gak akan pernah ini, tetap aman ya, dia pengawet kayak garam itu pengawet juga. Tapi ya nggak mungkin orang jualan impor itu ya buah-buahan tuh dikum ke madu ya rugi. Nggak mungkin jelas juga mungkin dah. Ya, paling enak ya yang murah itu ya, semprot dengan cairan kimia yang mana itu itu murah, barangkali begitu. Nah, anggur ini masya Allah banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita karena kandungan zat besi dan kandungan gula alami ya, yang menguatkan produksi darah di dalam tubuh.
Jadi buah ini juga bagus untuk dijadikan obat untuk penderita liver, ginjal, dan sistem pencernaan. Gitu ya. Kemudian anggur juga berfungsi menguatkan organ jantung. Anggur juga punya manfaat untuk menyembuhkan penyakit bronkitis dan sejenis batuk dan batuk, serta bisa meningkatkan kecantikan kulit. Nah, ibu mesti senang ini. Yang muda jadi seger, yang tua awet tua. Ya iya, masa yang tua mau ini terus ya. Nah, dan bisa membersihkan darah dari toksin-toksin, racun-racun darah. Tadi kan ada pelatihan bekam. Coba jenengan pola hidup kayak gitu. Konsumsi anggur, konsumsi buah ada dalam sehari. Nanti dibekam, darahnya itu encernya tepat, minumnya juga ya, minum segala macam. Nanti nggak terlalu bermasalah. Ya tapi nggak apa-apa, bekam itu ya lakukan aja, terutama tanggal-tanggal yang sunnah. Di tanggal-tanggal yang recommended oleh Kanjeng Nabi, itu tanggal yang sangat recommended, yaitu tanggal 17, 19, 21 bulan-bulan Hijriah. Makanya kita itu sebenarnya kalau ngikuti Tibun Nabawi dipaksa mau nggak mau suruh ngapalin bulan-bulan Hijriah itu, karena paling nggak ngecek. Oh, sekarang apa? Muharram, habis Muharram apa? Oh, besok ini bulan. Nah, ini lali tuh, berarti memang itu baru pelatihan, mau rencana pelatihan, berarti belum dilaksanakan tadi bekamnya tadi ya. Hah? Apanya? Apa? Loh enggak, ini bulan-bulannya dulu. bulannya Safar, Muharram apa? Safar, terus belum lupa Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, 7 Rajab, 8 loh, wah coba cara kok ruwah gitu ya, Sya'ban, terus 9 Ramadan, terus Syawal, hafal ini, terus Zulqa'dah, terus Zulhijjah. Jadi kalau mau bekam tiap bulan agendanya ada, mesti ingat itu, lama-lama jadi hafal tuh. Apalagi yang biasa ayamul bid 13, 14, 15 puasa dulu. Ya, jadi malah bahkan yang disebut dengan puasa detox. Sebenarnya setiap puasa itu sebenarnya detox ya. 13, 14, 15 itu detox. Habis itu tanggal 17 atau tanggal 19 atau tanggal 21 sakobre itu ya. Masalah hilal tadi itu lihat yang umum aja gitu ya. lihat yang berdasarkan, paling enggak berdasarkan hisab ya. Jadi insyaallah kalau sudah diteropong seret enggak akan berubah gitu ya. Jadi lakukan bekam itu. Wah, maka nanti insyaallah itu jadi maksimal. Ya, makanya puasa 3 hari itu sering disebut puasa detox. Sebenarnya setiap puasa itu detox. Jadi kalau misalnya enggak sempat puasa Senin Kamis atau mungkin bisa puasa Daud, puasa 3 hari dalam tengah bulan. Itu sangat bagus, apalagi setelah itu dilanjutkan bekam. Wah, dilanjutkan bekam itu sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Ya, seperti itu. Satu bulan sekali berdasarkan riwayat itu. Ya, bahkan menyembuhkan semua penyakit kecuali mati. Illasam, kecuali mati. Kalau udah mati mau dibekam kayak apapun ya, soraiso gitu ya. Memang sudah waktunya mati gitu ya. Gitu ya. Jadi gitu. Oke. Kemudian yang keempat, buah zaitun, watini, wazaitun. Disebutkan 6 kali di dalam Al-Qur'an, disebutkan 6 kali dalam Al-Qur'an. Ya, buah zaitun. Zaitun ini warnanya hijau gelap, biasanya diolah untuk diambil sari minyaknya, sari minyak nabatinya. Jadi minyak zaitun ini sangat besar manfaatnya untuk tubuh kita, karena manfaatnya begitu besar. Ya, tidak heran kalau kemudian disebutkan di dalam misalnya salah satunya surah An-Nahl ayat 11. Ya, dia Allah menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, di antaranya zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Kita disuruh memikirkan, ya, disuruh memikirkan. Ya, nggak hanya memikirkan saja, cari, ya, terus kemudian beli. Bahkan
saya kalau kemudian paling tidak itu ada zaitun di rumah. Kalau misalnya bikin nasi goreng sendiri, jangan yang sawit, minimal kalau bisa minyak kelapa. Ya, apalagi kan nasi goreng tuh, bisa bikin nasi goreng kan sebenarnya nggak banyak, 2 sendok 3 sendok aja. Kalau minyak zaitun malah bagus. Kalau nggak ada minyak kelapa, mah harganya memang lebih ini. Ya kalau nggak ada lagi minyak biasa aja, ya memang nggak ada, gitu ya. Tapi asalkan nanti sering berjemur, sering beraktivitas, berkegiatan, itu insya Allah ini. Ya, jadi seperti itu. Kemudian buah ini sangat baik untuk membantu mengobati penyakit jantung. Zaitun ini, karena zaitun ini bisa membantu untuk melancarkan peredaran darah, ya, menggempur sumbatan-sumbatan seperti kolesterol dan sebagainya. Jadi kalau kita makan yang sifatnya minyak-minyak, ya, yang kolesterol segala macam, yang kolesterol tidak baik, ya, maka akan dilawan oleh yang namanya minyak zaitun. Jadi minyak harus dilawan dengan minyak, gitu ya. Minyak dilawan dengan, makanya boleh langsung diminum minyaknya. Memang yang bagus begitu sebenarnya, tanpa dipanasi, yang bagus. Jadi langsung 1 sendok minum, lep. Coba nanti pas prosesi ada pelatihan bekam, itu juga coba praktek minum 1 sendok, bawa sendok sendiri-sendiri, 1 sendok zaitun, minum, kolu enggak. Nah, itu latihan. Kalau enggak kolu, berarti belum terbiasa. Kalau kolu, biasanya kalau bareng-bareng kolu. Kalau sendiri-sendiri, iya, makanya perlu itu. Maka shock terapinya isi. Makanya setiap ngaji sediakan 1 botol zaitun. Minum bareng-bareng gitu ya. Nanti karena podo ngombe kabeh, sak ombe wis ya gitu ya. Tapi habis itu sediakan sedikit aja madu, setengah gelas madu. Hilang dah. Ya nggak apa-apa, asalkan jangan air gula itu aja ya. Gitu. Ini minyak zaitun. Dan kalau nggak doyan lagi, campur dengan sesuatu yang sekiranya apa itu namanya, ya pokoknya bisa ketelan gitu. Makanya ada yang kemudian dimasukkan ke kapsul gitu kan. Ada kapsul zaitun, ada yang kemudian semangka itu disendokin dulu seret, lalu kemudian dimasukkan 1 sendok teh zaitun, lalu hop sama semangkanya. Itu wes cari cara pokoknya ya. Ada pisang kemudian yang agak besar itu, pisang apa itu, dilubangi tengahnya seret, lalu kemudian kasih zaitun, lalu kemudian langsung hop macam pisangnya, macam-macam. Nama juga orang ya, cara. Yang penting makan zaitun. Hah? Apa? Permen zaitun. Gimana itu? Masa ada? Ya, nanti takut campur gula lagi kalau permen zaitun. Ya, kan rasanya ya minyak itu. Ya, bagi yang kan mungkuk-mungkuk, gitu ya. Nah, bagi yang terbiasa. Tapi bagi yang enak, ya bareng-bareng. Bapak sendirian. Duh, aslinya yo piye gini ya. Jadi kembali di sini rasanya. Tapi kalau terbiasa enak. Nah, itu ya. Nah, termasuk orang yang suka kembung segala macam, nah itu sangat bagus, sangat dianjurkan minyak zaitun ya. Orang yang kadang kesurupan tuh nggak mau zaitun, wah, lari dia. Nah, jinnya itu benci sekali dengan zaitun. Pasti nggak mau dia. Baik, kemudian kandungan zaitun itu banyak sekali. Ada zat oleonalik asid yang punya fungsi mencegah kerusakan hati, mengatur kadar lemak di dalam darah, mengurangi inflamasi. Ada kandungan hidroksitirosol yang punya fungsi melindungi kesehatan jantung. Kemudian juga ada kandungan quercetin yang menurunkan tekanan darah, zat besi di dalam menurunkan tekanan darah, dan juga ada zat besi di dalam buah zaitun, juga penting untuk menjaga kelancaran sirkulasi oksigen di dalam darah. Nah, jadi darahnya nggak gampang kental lah begitu. Karena kekentalan darah itu bahaya sekali. Ya, ada teman yang mengalami kekentalan darah, langsung sebelah itu kayak perot. Terjadi kekentalan darah, ya stroke. Bahasa ininya jadi stroke. Sehingga terapinya itu supaya apa? Ya obatnya, terapinya itu supaya darah itu nggak kental gitu aja. Sederhana gitu. Kalau di konsepnya itu ya. Tapi pengobatannya nggak sederhana. Karena disinari segala macam, sampai kadang-kadang seseorang gara-gara berobat itu bisa frustasi karena
harus begini, harus begitu dan sebagainya. Oleh karenanya di dalam ikhtiar kita tidak boleh frustasi, harus tetap semangat ya. Kemudian juga untuk bisa melindungi tulang dari osteoporosis dan memiliki efek anti kanker. Makanya ibu-ibu ini ada seorang herbalis yang pernah menyampaikan bahwa kalau kita pengapuran itu baiknya itu sebenarnya bukan minum susu apa itu namanya yang kandungan kalsiumnya tinggi, karena itu bukan solusi katanya bersangkutan. Ya, tetapi justru yang memiliki kandungan-kandungan ya seperti zaitun ini, ya dia secara alamiah nanti ya ada zat besinya segala macam ya, kandungan tadi itu yang dibutuhkan untuk melindungi tulang dari osteoporosis. Ya, karena beberapa orang ketika malah minum seperti itu malah tetap aja sama aja, gitu ya. Jadi tetap sakit dan segala macam dan seterusnya. Malah justru pengapurannya itu malah numpuk menjadi penghambat, gitu ya. Jadi kalsiumnya itu malah jadi numpuk, malah jadi penghambat di saluran-saluran peredaran darah, sehingga malah jadi sebutannya malah jadi penghambat ya. Jadi peredaran darah jadi malah nggak lancar, akhirnya bengkak. Nah, seperti itu tuh terjadi. Kemudian juga efek anti kanker. Nah, ini zaitun ini. Jadi anti cancer. Makanya kalau jenengan suka sate, suka bebakaran yang mengandung karsinogen dia, karsinogen itu loh yang gosong-gosong itu loh. Kan kalau sate nggak mungkin dibersihin kan, gosong-gosongnya kan, malah enak itu kan. Nah, maka itu solusinya sebelum makan seperti itu 1 sendok zaitun dikonsumsi dulu, atau sesudah makan itu 1 sendok zaitun dikonsumsi. Nah, begitu. Atau kalau nggak benar-benar nggak doyan ya cari yang kapsul. Kemudian yang berikutnya buah delima. Nah, buah delima disebutkan 3 kali di dalam Al-Quran. Buah delima ini ya bentuknya seperti jambu biji, warnanya merah cerah. Daging buah ini berbentuk biji-bijian kecil yang rasanya manis, ada teksturnya, bertekstur. Nah, salah satu ayat yang menyebutkan itu disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 141 ya. Apa manfaatnya? Nah, manfaatnya Masya Allah luar biasa. Di antaranya adalah memelihara kesehatan dengan cara mengurangi kadar gula berlebih di dalam darah. Buah ini juga bisa meningkatkan kepekaan saraf dan otot agar berfungsi dengan baik. Ya. Delima juga sangat ampuh untuk mengatasi kelelahan pada otot dan punya fungsi menguatkan jantung. Nah, makanya ada ekstra delima gitu ya, dan seterusnya itu dibikin ekstra. Ya. Memang mahal ya, buah delima ini memang agak mahal. Ya, cuman nggak tahu juga ini belinya di mana kalau yang delima ini. Jadi pasar kayaknya nggak mesti ada. Ya. Di toko buah-buah juga nggak mesti ada delima ini. Bahkan di kayak semacam supermarket pun juga ada. Nah, ada yang nggak ada yang ada ya. Nah, gitu. Itu buah delima. Kalaupun ada, harganya memang agak sedikit mahal ya. Karena mesti ini biasanya impor ya. Kemudian delima juga mengurangi pembentukan plak gigi, mencegah kerusakan tulang rawan, mencegah radang sendi. Ya, konsumsi bagi ibu hamil ya dapat melindungi otak dan membantu perkembangan otak janin dengan baik. Delima sangat baik untuk dikonsumsi bagi para manula alias lansia karena mempunyai fungsi menguatkan otot-otot dan sendi. Regane untuk larang tapi ya. Cari yang murah aja lah. Kalau memang nggak ada ya. Baik, kemudian buah tin. Nah, buah tin ini ya biji-bijinya agak mirip ya, cuman beda ininya, lonjong. Buah tin disebutkan 1 kali di dalam Al-Quran, watini wazaitun. Nah, di mana buah tin ini kandungan kalorinya rendah, tinggi serat, tidak mengandung lemak. Ya, buah ini sangat baik untuk menjaga berat badan. Buah tin ini dan juga kandungan antioksidannya super tinggi
ya, mengandung vitamin A juga, B kompleks, vitamin C, mengandung kalium, magnesium, tembaga dan juga zat besi. Masya Allah, sangat bagus untuk penderita diabetes, ya. Masya Allah, luar biasa ya. Bahkan bagus juga untuk penyakit kulit. Ada masalah-masalah kulit, ini buah tin. Kalau bisa jangan nunggu kena penyakit kulit ya, baru kemudian makan buah tin. Nah, paling enggak sesekali lah kalau kita mungkin bisa mendapati buah tin, nah, maka makan buah tin. Nah itu ya, Masya Allah, luar biasa. Buah-buahan yang ada di dalam Al-Quran ya tentu direkomendasikan untuk dimakan, untuk dikonsumsi. Nah, dan buah-buah itu sebenarnya sudah ada ya, buah-buah itu ada, nah, tinggal bisa kita beli atau kita konsumsi. Kemudian disebutkan ayat berikutnya, wan nakhlu dzatul akmam, dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Nah, jadi al-akmam ini kelopak mayang. Ada juga yang mengatakan akmam kelopak mayang yang terbelah mengeluarkan sejenis kayak ketan. Dan buah kurma yang pada mulanya bernama busr, kemudian rutab, selanjutnya menjadi masak dan sempurna masaknya. Nah, itu ya, ini orang yang ahli di pertanian itu yang sangat tahu tentang itu. Kemudian dari sekian buah kurma ada jenis kurma yang sangat recommended. Ya, kurma itu dikasih nama ajwa. Kurma apa? Ajwa. Nah, bahkan Kanjeng Nabi menyebutkan secara khusus. Nah, kalau Kanjeng Nabi menyebutkan secara khusus, berarti ini kita makan, kita konsumsi dengan jumlah yang sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Kanjeng Nabi, berarti termasuk sunnah. Ya, termasuk mengamalkan sunnah. Man tasabbaha kulla yaumin sab'ata maratin ajwa lam yadurruhu fi dzalikal yaumi summun wala sihrun. Disebutkan hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan, siapa yang setiap hari sarapan kurma ajwa, kurma nabawi, kurma Madinah 7 butir, maka diracun ataupun disihir tidak akan memberikan pengaruh baginya di hari itu. Tapi jangan coba-coba ya minum racun tikus. Jangan coba-coba ya. Maksudnya itu bisa jadi yang dimaksud racun di sini adalah racun-racun yang kita nggak sengaja, ya, baik itu melalui udara, ya, dan sebagainya. Dan ini lagi saya pernah mendapati satu berita, kalau nggak salah di Jerman atau apa, di satu pabrik kaitan dengan kimia, entah itu baterai atau aki ya, itu karyawannya disuruh mengkonsumsi 7 kurma itu, padahal bukan muslim. Jadi disuruh itu, ternyata mereka sudah meneliti bahwa ternyata benar. Jadi dengan 7 kurma ini, kurma ajwa ini, itu bisa mendetoks racun-racun atau meminimalisir racun yang masuk ke dalam tubuh. Itu malah sudah dipraktekkan oleh orang barat sana. Luar biasa. Nah itu ya, jadi itu. Makanya bagi yang suka mengalami alergi-alergi, dikit-dikit alergi udara, dikit-dikit alergi debu, dikit-dikit alergi asap gitu ya, ada alergi dari lingkungan segala macam. Nah itu disarankan kurma ajwa. Meskipun tidak harus 7, maka silakan aja coba, mungkin 3, atau seperti yang saya sarankan tadi, dibikin airnya itu. Nah, sehingga menjadi cairan elektrolit yang sangat bagus untuk menjadikan detox ya ke darah. Ya, oh ya, kalau di dalam hadis ini disebutkan khusus ajwa, berarti ajwa. Bukan berarti kurma yang lain itu gak bergizi, ya bergizi. Kurma yang lain itu sebagaimana tadi kita bahas tadi ya, pada kurma itu ya secara umum, tadi kan secara umum tuh kandungannya itu, baik kurma Mesir, kemudian kan sekarang macam-macam, kurma Palembang. Sekarang beberapa daerah sudah mencoba, bahkan tempo hari ada satu takmir masjid itu dia memberitahu bahwa ini Ustaz lagi ditanam kurma, tapi nggak tahu ini kapan ini besarnya kapan gitu ya. Jadi sudah dikembangkan di Indonesia itu sudah cukup banyak ya. Jadi kurma itu mereknya sudah sangat banyak, bahkan ada kurma-kurma Eropa macam-macam ya. Jadi kurma. Jadi secara umum kurma itu ya bergizi. Tapi secara khusus yang sifatnya penangkal racun dan juga penangkal sihir itu adalah ajwa. Berarti itulah yang berbeda.
gitu ya. Bedanya di situ karena Kanjeng Nabi yang nyebut, ya itu. Jadi Kanjeng Nabi yang nyebut. Dan ternyata itu malah dipraktekkan di luar negeri yang notabene mereka non muslim tapi mempraktekkan ini untuk mendetoks racun kurma ajwa ini. Mereka borong kurma ajwa, setiap karyawan sebelum masuk makan, gitu ya. Sebelum masuk makan, nah itu ya, makan kurma baru masuk. Wah, masya Allah. Seperti itu ya. Nah, barangkali kalau ibu-ibu punya pabrik-pabrik yang situ ada kimiawannya tinggi, ya karyawan tuh kasih sarapan tadi sudah sarapan nasi, ya ini sarapan kurma, makan dulu baru kemudian masuk. Wah, itu kalau misalnya punya pabrik yang mengandung kimia tinggi. Apa contohnya? Kalau di kita ini, ya, yang mengandung baik itu nanti kimianya tinggi ya. Apa itu? Ya mungkin obat-obatan barangkali. Ya kaitan dengan obat-obatan apa itu? Pestisida segala macam lah kayak gitu-gitu ya. Kemudian nah, keistimewaan kurma, lah ini secara umum keistimewaan kurma. Jadi kurma kering diketahui bisa melancarkan pencernaan, masalah pencernaan dan air seni karena mengandung cukup banyak serat. Kemudian serat di dalam kurma diketahui sangat baik bagi ibu yang hendak melahirkan maupun yang sedang menyusui. Kemudian buah kurma kaya akan unsur kalsium, besi yang diperlukan di dalam proses pembentukan ASI ya, dan perkembangan bayi. Jadi bayi pun juga makanya ditaknik dengan kurma. Kalau ada kurma ajwa. Kalau nggak ada, ya kurma biasa. Nggak ada, madu. Nggak ada lagi, air putih aja dikit. Masuk nggak ada kabeh gitu ya. Madu. Nah, madu yang bagus. Kalau untuk anak-anak tadi multiflora, yang dari berbagai macam bunga. Itu madu multiflora. Ya, jadi itu yang bagus. Kemudian kurma mempengaruhi ketenangan seseorang akibat pengaruh positif terhadap kelenjar gondok. Nah, ini kurma ini juga dikenal ya, baik itu kurma, kadang sudah ada yang sari kurma, misalnya bikin teh sari kurma, itu sangat bagus untuk penenang alami ya, penenang alami. Selain kalau dari daun itu namanya daun pegagan, pernah lihat daun pegagan, itu juga bagus dikonsumsi. Itu fungsinya adalah penenang alami buat keripik. Oh ada minyaknya kalau ada keripik iya itu minyaknya itu ya kayak ini. Iya, itu yang bagus ya di sayur aja. Nah, jadi di sayur, jadi pegagan. Itu penenang alami itu. Ya, penenang alami. Ada lagi penenang alami atau supaya tidur nyenyak, salah satunya juga berjemur. Jemur itu ternyata juga sangat bagus untuk kemudian supaya tidurnya nyenyak. Menjenengan kok susah tidurnya nggak nyenyak. Nah, berjemur. Ya? Iya, berjemur jam-jam sekarang ini kira-kira. Ya, ada juga yang jamnya ya cuma 5 menit 10 menit aja, nggak usah lama-lama, nyantai gitu ya berjemur. Kenapa? Itu enggak jam-jam segini nih, yang panasnya ini hanya sebentar aja gitu ya. Jadi itu sangat bagus. Yang pagi pun juga nggak apa gitu ya. Makanya petani-petani itu tidurnya angler gitu ya. Karena apa? Dia mulai jam 7 udah berangkat ke kantor ya, kantornya sawah, langsung nyentuh dengan bersentuhan dengan matahari sampai kemudian siang jam 11, jam 12 pulang. Oh itu maka tidur nyenyak sekali. Tidur siang nyenyak, tidur malam nyenyak. Makanya apa yang jadi petani itu malah bersyukur karena jadi gak gampang sakit gitu ya. Makanya petani itu ya gaya hidupnya meskipun misalnya tiap pagi sarapan Indomie enggak masalah. Ya kenapa? Nanti berjemur, nanti beraktivitas. Coba kalau ibu-ibu di rumah ketemu AC, ketemu kipas, makanya Indomie terus siap-siap tuh. Olahraga nggak ada, nah sudah siap-siap tuh, ya gitu ya. Jadi, tapi kalau aktivitasnya ada, nggak ada masalah. Nanti dia akan hilang dengan dibakar gitu ya, kandungan kaitan dengan makanan-makanan itu. Ya. Seperti itu. Kayaknya kalau Pak Tani itu meskipun kemudian pagi sarapan, kadang telo goreng apa segala macam, setelah itu beraktivitas, yes, minyak-minyaknya yes, kabur gitu ya, karena beraktivitas berjemur segala macam. Baik itu. Kemudian berikutnya wal habbuzul asfi war raihan ayat 12. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Ini dalam pelajaran apa kayak gini nih? Biologi ya. Masya Allah, luar biasa. Ternyata ya Al-Quran itu mengajari kita tentang biologi. Jadi mau nggak mau kita harus belajar juga. Ya ini bukan hiasan, bukan sekedar
bacaan, tetapi harus dipelajari kenapa kok Allah menyebutkan tentang masalah al-aus, yaitu biji-bijian tadi, zul aus, jadi yang punya kulit, biji-bijian yang punya kulit. Makanya setelah diteliti ada biji-bijian yang disebut monokotil, ada yang dikotil. Apa monokotil itu? Biji satu, dikotil dua, kayak gitu ya. Misalnya monokotil jagung, padi, Oryza sativa, namanya ada nama Oryza sativa, sawit, pohon pisang, kelapa, tebu, jahe, bunga anggrek, buah kurma, timun. Sudah diteliti, termasuk monokotil. Ada buah dikotil, karet, singkong, jarak, kentang, putri malu, ya, putri malu, malu putrinya, gitu ya, dan seterusnya ya. Kemudian juga warraihan, raihan ini bunga yang harum baunya, ya, karena memang ada bunga yang gak harum ya. Bunga apa yang gak harum itu? Bunga bangkai ya. Itu biar jadi pelajaran juga bahwa apa? Ada kalanya bunga itu gak harum. Nah, bunga yang harum macam-macam. Ada bunga yang plus harum plus menyerap racun. Ada peace lily, ada spider plant, ada krisan. Ada bunga yang harum, harumnya apa namanya? Tinggi sekali, sangat harum, lavender. Bahkan bisa mengusir nyamuk gitu ya. Saking harumnya itu nyamuk nggak mau, lalat nggak mau. Wah, keren kan? Ya, jadi ada geranium, aromanya lemon, ada melati merah muda, ada begonia mawar pink, anggrek, anyelir, mandevilla, ya, atau rock, trompet dan sebagainya. Bunga trompet dan sebagainya. Ya, ini barangkali ibu-ibu yang punya koleksi-koleksi bunga itu, mana ada bunga yang harus di luar, mana bunga yang boleh di dalam, mana bunga yang malah nggak suka terlalu banyak kena sinar matahari. Macam-macam bunga itu punya karakter yang luar biasa. Makanya kalau kita ibu-ibu menyukai bunga, itu sebenarnya di situ ada seninya di situ, ya. Nah, itu mana yang harus ditaruh di rumah. Oh, yang ini yang sifatnya menyerap racun, nah, gitu ya. Mana yang harus dikasih? Oh, di kamar misalnya, segala macam. Oh, yang ini bunga ini untuk supaya apa itu namanya, nggak disukai oleh lalat, nah disukai oleh binatang serangga dan segala macam. Nah, itu ada sendiri, masya Allah. Jadi dari bunga ini macam-macam fungsinya. Ada yang bunga untuk fungsi hiasan, fungsi untuk mengusir menyerap racun, mengusir serangga dan sebagainya. Ada yang sifatnya untuk obat dan seterusnya. Ini kita mengilmui sedikit demi sedikit, gitu ya. Maka kalau sudah begitu, kata Allah di ayat 13-nya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu bisa dustakan? Disebutkan berapa kali itu? 31 kali berulang-ulang ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada satupun nikmat yang bisa diingkari. Ya, jadi luar biasa ya. Baik, jadi kalau sampai kemudian rambut kita beruban pun tetap harus disyukuri ya. Karena ternyata rambut beruban itu juga macam-macam ininya ya. Makanya Nabi pernah ada anak muda kok rambutnya uban. Maka kata Nabi, warnailah rambutmu tapi jangan hitam ya, jangan hitam. Berarti kalau seseorang itu masih muda kok rambutnya putih, jadi ada yang bermasalah ini. Entah genetikanya, entah stres, stres ya. Jadi karena stres itu bisa menguras zat pemberi warna pada rambut. Stres tinggi gitu ya. Kemudian atau penyakit autoimun atau gangguan tiroid segala macam, kekurangan vitamin B12 atau bahkan rokok atau bahan kimia yang lain, ini kadang sampo segala macam dan seterusnya. Bahkan kemarin yang lagi marak itu ibu-ibu hati-hati terkait dengan perawatan wajah ya. Ini banyak skincare itu yang ternyata mengandung merkuri ya, yang ternyata awalnya ketok kinclong, ketok clean, bersih, glowing, habis itu gosong wing. Ada itu, sudah ada itu. Kalau sudah begitu, wah sulit. Ya, dokter aja angkat tangan sudah. Karena ternyata mengandung merkuri dan gak bisa dituntut. Gimana menuntut siapa? Itu ada seorang
selebgram atau apa dia. Wah, dia pamer ini baca. Lama pawanya putih. Tiba-tiba dia bangun-bangun gosong. Astagfirullah, gitu ya. Jadi oleh karena hati-hati, barangkali yang punya putri-putri juga, gitu ya, remaja-remaja putri itu diawasi betul. Mending yang alami-alami, gitu ya. Mungkin yang masih alami-alami, yang di situ kandungan alaminya itu yang dipakai. Meskipun tidak harus terlalu glowing atau mungkin terlalu kinclong segala macam, tapi lebih baik yang alami. Bahkan kalau perlu itu seperti terapi dengan minyak zaitun. Nah, minyak zaitun itu juga bagus. Selain diminum, dioles-oles. Mau tidur itu dioles-oles. Nah, gitu ya, dioles-oles. Nah, nanti bangun tidur diusap. Wah, itu sudah proses alamiah terjadi. Jadi peremajaan saya, gitu ya. Nah, cuman ya tinggal sempat apa enggak gitu. Tapi kalau ibu-ibu kok saya kira sempat. Kalau kayak saya itu tak ilmunya tapi kadang nggak sempat sesuai turu gitu ya. Nggak sempat oles-oles tapi ngerti gitu ya, ilmunya ngerti. Ya suruh pakai gitu. Bahkan kalau orang itu gampang sakit-sakitan, cobalah dia badannya ini ya, dia usap dengan minyak zaitun ya, sekujur badan, lalu dia berjemur telanjang dada. Tapi ya jangan ketok gini. Gimana caranya ya? Nah, dia berjemur telanjang. Sebentar aja, 15 menit, 20 menit. Nah, tiap hari lakukan itu. Maka insya Allah itu mengundang bakteri-bakteri baik ya. Dikasih makan tuh nanti bakteri baiknya gemuk itu. Mungkin karena kok gampang sakit-sakit, kenapa? Mungkin bakteri baiknya kurus-kurus ini. Kalah dengan bakteri yang jahat tadi. Sehingga perlu dikasih makan. Nah, makanannya terserap oleh pori-pori dengan minyak zaitun tadi. Berjemur itu biar cepat proses penyerapannya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu solusi-solusi di dalam Tibbun Nabawi itu Masya Allah luar biasa. Jadi tinggal kita sedikit demi sedikit mempelajarinya. Nah, tiba-tiba kok sulit bicara. Wah, nih misalnya, ya Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Selama ini bicara lancar kok tiba-tiba ngomong kok rada angel ya. Nyopo iki ya. Nah, ini bisa-bisa jadi mungkin ada tekanan, merasa capek, bosan. Atau ada orang yang biasa minum alkohol ini, tadi itu mabuk itu. Ada orang yang stroke, terganggu. Mungkin migrain. Orang migrain diajak ngomong banyak, malah ngeluh. Ya, atau mungkin ada kelainan saraf atau ada kaitan dengan obat-obatan ya. Tiba-tiba mata buram. Ini tambahan aja ya. Nah, barangkali mungkin tensinya tinggi berkepanjangan atau ada diabetes atau kadar gulanya tinggi ya, ada virus-virus yang lainnya ya, dan seterusnya ya. Tiba-tiba daya ingat turun, ya Allah, semacam-macam ini penyakitnya manusia ya. Tiba-tiba kok lali ya. Enggak Ustaz, ini dari saya sampai dari muda dulu memang lalian. Bakat memang. Memang bakat dari dulu ya. Mungkin ya kalau tiba-tiba kok daya ingat turun, coba dievaluasi. Jangan-jangan sering makan yang sifatnya sembarangan. Mungkin stres berlarut-larut. Ya, mungkin ada gejala-gejala penyakit mental. Laki-laki mungkin dia rokok. Ya, barangkali kurang gerak aktifnya. Atau bahkan kualitas tidurnya itu buruk. Nah, itu semua bisa mempengaruhi kerja otak. Ya, Masya Allah. Itu ya. Baik, itu saja. Barangkali mudah-mudahan kita bisa benar-benar menelaah makna daripada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu ya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Oleh Allah tadi, kalau dikaitkan dengan awal tadi, bahwa Allah telah ciptakan bumi ini dengan rata, pantas, layak untuk ditempati oleh manusia. Lalu kemudian ada buah-buahan, ada macam-macam dedaunan dan sebagainya. Ilmu itu lalu kemudian gunakan sebagai sarana kesehatan tubuh masing-masing. Ya, barangkali ada buah yang nggak cocok, berarti memang bagi dia buah ini nggak cocok. Tapi bagi orang tertentu, buah ini cocok untuk saya. Berarti pelajari itu, ilmui masing-masing. Kesehatan itu kadang-kadang malah justru kita yang jadi dokternya. Makanya ada buku itu di situ. Saya adalah dokter untuk tubuh saya sendiri. Itu ada itu buku kayak gitu. Ya, buku kayak gitu tuh ada. Ternyata di situ kesimpulannya supaya kita bisa mempelajari tubuh kita, buah-buah yang cocok untuk kita apa? Buah-buah yang nyaman untuk kita apa? Sayur-sayuran yang nyaman untuk kita apa? Nah, itu harus dipelajari dengan baik sehingga nantinya bisa hidup lebih sehat. Ya, kalau sehat biasanya lebih nyaman, ya, lebih mudah di dalam beribadah kepada Allah SWT. Kalaupun kemudian harus diuji sakit, ya harus sabar. Baik, itu saja. Gak ada pertanyaan ya? MC-nya malah tanya ya. Ya. Oh gitu. Oh kedinginan mana? Enggak ada. Oh ini ya belakangnya ada.
Nggih, monggo. Itu kan di dalam surat Ar-Rahman bagi ayat ala rabbikum atukadziban itu kan diulang kali-kali. Iya, iya. Nah, bagus itu pertanyaannya ya. Ya maksudnya itu dari setiap item pembahasan tadi kita ya oleh Allah tadi ini item kita tadi oleh Allah dijadikan buminya datar rata, diisi buah-buahan, ada macam-macam buah-buahan tadi. Bisa bersyukur nggak? Menganggap buah-buahan tadi itu ya itu sebagai hal yang biasa atau sebagai hal yang luar biasa? Dan ternyata setelah kita kaji, masya Allah, kita itu kalau misalnya hidup sendiri manusia celingtok. Nggak ada pepohonan, nggak ada pohon dengan buah-buahannya, apa ya iso urip gitu kan? Apa yang bisa hidup? Nggak bisa ternyata. Makanya Allah ciptakan biji-bijian. Kita makan biji apa? Biji besi. Kita makan biji apa? Loh, saya tahu beras itu termasuk biji-bijian nggak? Ya kan biji-bijian tuh, nah, berbulir tuh kan? Nah, beras tuh biji-bijian. Tadi disebutin. Wal habbutul asfi war raihan. Ternyata kita juga butuh bunga-bungaan, harum-haruman tadi di rumah. Makanya saya yakin di rumah jenengan minimal mesti ada bunga, meskipun cuma satu. Ada nggak coba diteliti? Ustaz, belum ada bunga, paling Cianyar itu. Belum sempat. Mesti ada. Kenapa? Ternyata itu semua dibutuhkan, baik secara fisik maupun psikologis manusia. Itu butuh. Maka kalau sudah begitu di akhir dari pembahasan dua ayat tadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang mau didustakan? Itu ya. Jadi kita bisa bertanya-tanya sendiri, oh iya ya, kalau seandainya saya ada manusia toktil dengan tanahnya tadi misalnya gak karu-karuan gitu ya, susah untuk diolah, mau bangun rumah aja susah, miring-miring gak karu-karuan, aduh berapa biaya yang dibutuhkan, mau harus ngecor harus begini, nah, belum lagi ternyata tumbuhan gak ada, makanannya apa nggak tahu, dari bahan tanah mungkin. ya apa bisa hidup manusia kalau misalnya itu seperti di planet Mars? Ya diteliti nggak bisa. Planet Venus, Jupiter, apalagi nggak ada kandungan oksigen yang komplit seperti di bumi. Maka dari situlah Allah kemudian bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nanti masuk nanti besok ayat berikutnya ada lagi setelah pembahasan baru lagi ada lagi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemarin waktu awal-awal tentang bahasa, Allah jadikan manusia itu punya bahasa yang luar biasa. Ada berapa bahasa yang kemarin itu? Lebih dari 13.000 bahasa di dunia ini. Lalu setelah itu Allah tutup di situ, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oh, ternyata dari bahasa itu luar biasa, menunjukkan bahwa sebenarnya punya bahasa itu ya Allah. Tapi kemudian antar manusia itu difahamkan bahasa ini. Oh, coba jenengan setahu jenengan bahasa itu ada berapa itu jenengan tahu? Yang jenengan tahu. Taunya kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa apa lagi? Bahasa Jepang, bahasa Jawa, bahasa Madura. Paling 10 maksimal pengetahuan kita. Pengetahuan aja lah ya, bukan ngomong lah ya. Suruh ngomong, coba ke Afrika sana. Loh, Afrika itu ternyata bahasanya macam-macam, sama kayak Jawa gini. Itu teman saya itu bilang begitu. Ya kayak Jawa, jadi bahasa Afrika begini ada turunannya. Ternyata ya begitu. Masing-masing bangsa itu punya bahasa Jawa, bahasanya sendiri-sendiri ya, luar biasa. Seperti Jawa itu juga banyak turunannya. Ada Jawa Banyumasan, sega. Sudah makan sega belum? Gitu ya, nah kayak gitu. Ngapak lah, siapa yang ngapak di sini tuh? Yang ngapak langsung gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi Jawa saja banyak, belum lagi nanti bahasa lain, Batak dan segala macam dan seterusnya. Bahasa Palembang, bahasa Padang, bahasa ya Allah. Makanya semakin kita banyak mengenal ya orang, bahasa Arab itu juga gitu. Bahasa Arab, orang biasa belajar bahasa Arab di pesantren, tiba-tiba umroh sana. Dengerin ngomong orang Arab, ngomong apa yo? Kok gak cocok kayak nahwu sorof gitu. Kenapa? Bahasanya gak karu-karuan. Manta aja in sopo gini. Ternyata inta disingkat in. Ya Allah. Akhirnya belajar lagi kayak gitu. Jadi wis aneh. Jadi bahasa itu luar biasa. Pokoknya intinya bahasa itu ya bisa dipahami ya, itulah bahasa itu. Bisa dipahami itu. Makanya kalau kita umroh haji, ibu-ibu pakai bahasa tubuh. Itu yang dipahami berarti itu bahasa juga. Maka bersyukur masih bisa digaris tangan, itu ya, wah ekspresif sekali. Makanya kalau sudah di sana jadi orang India semua.
Orang India kan ekspresif kalau ngomong ya. Ya kayak gitu ya. Oke. Baik, itu Ibu. Siap. Baik, alhamdulillah. Loh, masih ada? Oh iya. Ngilangin apa, Bu? Cuci apa? Enggak, maksudnya cuci apa tadi? Kurma. Dicuci, oh ya, selama dicuci biasa, enggak dengan cuci air mendidih atau air panas, enggak masalah. Jadi dicuci aja. Seret-seret. Cucinya itu kalau bisa, kalau mau direndam ya, cucinya pakai air yang bersih. Yang bersih itu air bersih. Nah, karena kan mau direndam toh. Nah, jadi pakai air apa itu kan air galon tuh macam-macam tuh. Ya, pakai gitulah, pokoknya air bersih. Takutnya kalau sumurnya atau air apa itu pump itu ada kaporitnya kan. Nah, itu gak bagus. Nanti nyalakan kurmanya nanti. Tuh, udah rutin makan ini kok gini ya. Ternyata kita nyucinya itu yang enggak pas. Loh iya kan mau di ini toh. Baik mau dimakan atau mau direndam. Ya, nyucinya itu di air yang iya bikin habis direndam. Loh, enggak usah dicuci. Jenengan beli kurmanya merek apa? Kalau yang memang sudah dipres rapi ini ya, yang ini nggak apa-apa. Tapi kalau beli kurma yang dus-dusan, yang terbuka kayak gitu, itu kan kena udara. Oh iya, jangan kemudian langsung ke sini. Nanti nyalahkan kurmanya, tiba-tiba kok sakit perut. Nah, ternyata. Iya kalau kan ada beberapa kurma yang disteril, dia bungkusnya rapi, ini ya segala macam. Belum. Itu pun kalau kita buka kena udara, siapa yang jamin di rumah kita itu udaranya steril? Nah gitu ya. Apalagi lupa nggak nutup. Tadi habis buka medil makan nggak ditutup. Nah nggak ditutup 1 jam, lali tutup. Siapa yang jamin? Nah, gitu. Vitamin ya bisa jadi vitamin. Pokoknya selama tubuh kita imunnya itu kuat, mau makan yang sekalipun ada debunya sekalipun aman tetap. Tapi yang jadi masalah kalau pas kondisi kita sedang drop, itu apa-apa kadang kena AC aja sudah langsung bisa jadi demam gitu ya. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi oleh karenanya PR kita adalah bagaimana supaya imunitas daya tahan tubuh kita ini selalu fit ya. Baik. Itu ya. Itu dulu sementara. Insyaallah kita lanjutkan next yang akan datang ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari apa yang kita bahas pagi hari ini ya. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Rabb, tambahkan ilmu yang manfaat kepada kami, kepada keluarga kami. Bimbing kami agar semakin istiqomah dalam ibadah, dalam amal soleh. Kau mudahkan setiap urusan-urusan kami, urusan dunia kami, lebih-lebih lagi urusan akhirat kami. Ya Allah, jadikan anak cucu kami menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana minas shalihin. Anugerahkan kami sehat walafiat zahiran wa batinan. Sembuhkan sakit-sakit kami, angkat penyakit-penyakit kami ya Allah. Allahumma rabbana as'adhibil ba'sa ishfina. Anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rabb, ampuni segala dosa-dosa kami, khususnya kedua orang tua kami, para guru kami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai. Ampuni segala dosa-dosanya, rahmati dan sayangi mereka semua ya Allah, dan bimbing kami agar semakin istiqomah dan kelak Kau hadiahkan kami husnul khatimah. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.